Ya, setelah pakai under gravel filter, hasilnya sangat luar biasa. Air akuarium saya bening, sebening kristal. Rahasianya, mari kita review bersama-sama. Kali ini saya pakai under gravel filter. Kalau sebelumnya pakai satu filter aja, filter samping, kemudian ganti lagi under gravel filter, masih merasa kurang puas, saya gabung dengan top filter. Jadi ini pakai dua filter, under gravel filter dan juga top filter. Nah, mari kita ulas bersama-sama. Kalau under gravel filter ini seperti yang sudah Anda ketahui bersama-sama, Anda bisa contoh atau tiru di channel-channel lain yang membahas khusus under gravel filter. Kalau pada intinya under gravel filter ya, ini kan media penyaringan yang ditempatkan tepat di bawah substrat atau pasir, yang artinya itu juga turut mendukung proses filtrasi air. Nah, posisinya yang ada di dasar akuarium tentu saja membuat UGF ini atau under gravel filter ini terlihat lebih rapi dan tidak mengganggu pemandangan. Meski di pojok juga saya kasih K1 Keltness. Nah, kembali ke soal under gravel filter. Kalau media filtrasinya kita pakai kapas halus ya. Ada tatakan ya, ada tatakan di bawah, kemudian tatakannya seperti ini kurang lebih hampir sama dengan yang lain. Biasanya di toko akuarium tersedia dalam satu paket. Setelah tatakan under gravel filter tersebut, di atasnya saya kasih kapas halus yang putih ya. Kemudian untuk naik ke atas biasanya ada yang pakai dua pipa air. Kali ini saya pakai satu pipa air dengan water pump. Saya pakai punyanya Yamano ya, pakai Yamano dengan kapasitas 700 liter per jam. Nah, entah apakah ini sudah dibilang maksimal atau sudah ideal, tapi kalau menurut saya selama air naik ke atas kemudian water pumpnya masih kuat untuk mengangkat air tersebut, saya rasa itu sudah cukup. Mungkin bagi Anda yang bisa berbagi informasi atau tukar pendapat, boleh komen di kolom komentar. Nah, kemudian setelah dari under gravel filter, kita ke top filter. Nah, top filter ini saya pakai dari kaca. Saya tutup dengan stiker hitam. Nah, sama dengan background akuarium saya juga sama, pakai full hitam supaya lebih terlihat rapi dan tidak kotor. Karena kalau top filter akuarium tanpa ditutup stiker, ini kerak-keraknya bisa terlihat. Nah, di kotak pertama saya pakai media filter mekanik ya. Kalau fungsinya semua sudah tahu, ini untuk menyaring kotoran, entah itu kotoran padat atau halus, kecil, besar. Kalau prinsip kerjanya melewatkan air akuarium melalui saringan sehingga kotoran tersaring, sehingga hanya air saja yang lewat dari saringan ini. Nah, ini saya buat naik ke atas. Kenapa? Karena ada rekomendasi kalau filter mekanik atasnya harus kering. Karena kalau semua tercelup memang tersaring kotorannya, tapi kalau tercelup itu kotorannya masih menggumpal atau masih ngumpul di air tersebut. Jadi saya dapat rekomendasi supaya ditinggikan atau jangan sampai kapasnya ini terendam. Kalau batunya saya pakai batu lava rock hanya untuk penahan aja. Dan
supaya enak dipandang. Nah, setelah air ke bawah, ini di kotak pertama, masih di kotak pertama, saya campur. Di sini ada filter biologis ya. Kalau fungsi filter biologis untuk memecah partikel besar menjadi partikel kecil dan dijadikan sebagai tempat hidup bakteri, di mana bakteri tersebut dapat mengubah nitrit menjadi nitrat yang sangat mempengaruhi tanaman maupun air akuarium. Nah, di dalam kotak pertama setelah filter mekanika kapas ada bioring dan biobol. Ya, bioring dan biobol. Kemudian di kotak kedua ini campur-campur 3 jenis. Ada biobol, bioring, batu apung dan juga biobol rambutan. Nah, yang ketiga saya pakai full batu apung. Setelah pakai full batu apung di kotak keempat saya pakai lampu UV. Nah, kita buka lampu UV-nya. Contohnya seperti ini. Ini sengaja saya matikan lampu UV. Karena kalau lampu UV dinyalakan, kita melihat dengan mata telanjang. Nah, mata kita nih ntar ya sakit. Jadi saya pakai lampu UV. Apa gunanya lampu UV? Kalau lampu UV gunanya untuk membunuh bakteri ya. Semoga yang paling banyak dibunuh bakteri jahatnya. Ya, harapannya sih seperti itu. Tapi sejauh ini selama pakai lampu UV, hasilnya ikan makin sehat, penyakit-penyakit juga terbunuh di kotak lampu UV ini. Ada satu karang jahe, entah manfaat atau enggak, setelah saya campur dengan lampu UV cuman untuk pemanis saja lah ya. Nah, akhirnya hasilnya seperti ini. Satu lagi itu ada kewan Keltness. Kalau kewan Keltness ini masih baru lah ya, setelah saya melihat tutorial atau review yang pakai kewan Keltness, ternyata hasilnya juga oke juga. Kalau kewan Keltness ini merupakan media filter yang terbuat dari plastik kecil ya. Ukurannya macam-macam, cuman ini yang paling kecil. Bulat-bulat, ada ruang kosong. Nah, kalau kewan Keltness ini harus bergerak ya. Harus bergerak, direndam, harus terus berputar. Karena ketika mereka bertabrakan, nah ini bakterinya ikut bekerja. Seperti itu. Jadi filternya saya beri kewan Keltness juga. Jadi ada under gravel filter, top filter dengan segala macam filternya, baik biologis, mekanik, lampu UV, ditambah kewan Keltness. Nah, saya pakai hardscape karena menurut saya hardscape ini paling mudah perawatannya. Saya pernah nyoba yang banyak tanamannya, memang harus sangat teliti, sangat ulet, karena saya sendiri jarang di rumah, jarang berkutat dengan akuarium. Saya rasa hardscape ini pilihan pas buat saya. Perawatannya mudah dan simple. Batu-batunya batu kali, ada yang nemu di jalan, ada yang nyari di coban. Kalau ikannya ada black molly, kemudian ada Sinodontis. Nah, Sinodontis ini ikan favorit juga ya, karena dia ini bisa berenang terbalik. Ada rainbow fish, glass fish, ada keong tanduk, ada apa ini, molinya air tawar ya, molinya air tawar Sumatera ini. Ada black ghost juga. Nah, ini ada blue electric. Nah, jadi seperti itu
review jernihnya air akuarium dengan menggunakan dua filter, yakni under gravel filter dan top filter. Oh iya, saya baru ingat namanya, Botia Sumatera ya kalau nggak salah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.